Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu, Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Apabila melihat kalender nasional pada tanggal 26 Mei 2022 yang baru saja berlalu, maka kita akan membaca bahwa hari libur nasional itu disebut sebagai Hari Kenaikan Isa Al-Masih. Mungkin tidak banyak yang tahu bahwa konon kabarnya ada usulan kepada Menteri Agama Republik Indonesia, Kiai Haji Yakut Kholil Qomas, untuk mengubah hari kenaikan Isa Al-Masih tersebut sebagai hari kenaikan Tuhan Yesus. Hal itu kemudian mengundang tanggapan dari salah seorang anggota MUI Depok. Berikut ini adalah kutipan dari program Opini Terkini yang diambil dari Cokro TV dengan judul Menteri Agama Gus Yakut difitnah MUI Depok. Menteri Agama Kiai Haji Yakut Kholil Qomas atau akrab disapa Gus Yakut kembali diserang hoaks. Kali ini hoaks yaitu datangnya dari MUI Depok, namanya Nuim Hidayat. Nuim menuduh Gus Yakut dan para uskup Indonesia sepakat mengganti nama hari wafat Isa Al-Masih dan kenaikan Isa Al-Masih dengan nama wafat Tuhan Yesus dan kenaikan Tuhan Yesus. Kesepakatan dengan para uskup Indonesia tersebut, menurut Nuim, diadakan di Aula Katolik Center Keuskupan Amboina pada 23 April 2022. Nuim menyebutkan pergantian nama dua hari libur itu secara tak langsung membuat umat Islam mengakui Yesus sebagai Tuhan. Dia mempersoalkan cara berpikir Gus Yakut yang menurutnya telah menerima pergantian nama tersebut. Dia juga menyalahkan Gus Yakut yang dianggap tak paham sejarah pemberian nama dua hari libur itu dengan nama wafat Isa Al-Masih dan kenaikan Isa Al-Masih. Dua nama itu dianggap netral. Beristighfarlah Yakut, atau Anda ini wakil siapa, kata Nuim. Namun pernyataan Nuim itu dibantah Kemenak. Tidak ada kesepakatan pergantian nama dua hari libur nasional tersebut. Dalam pertemuan antara Menak dengan para uskup, memang ada aspirasi usulan perubahan penyebutan hari libur kenaikan Isa Al-Masih. Tapi, usulan itu masih sebatas lisan. Jadi, tidak ada kesepakatan dalam bentuk apapun. Gus Yakut sebagai Menteri Semua Agama tentu harus menampung segenap aspirasi. Jika usulan itu tidak menyalahi hukum dan ketentuan yang berlaku, tentu sebagai menteri dia harus menjalankan tugasnya. Namun perubahan nama hari libur itu memerlukan proses panjang dan diperlukan kesepakatan lintas kementerian. Itu artinya masih terdapat banyak kemungkinan di depan sana. Nuim telah melakukan beberapa kesalahan fatal. Pertama, ia dengan gegabah menyebarkan kabar bohong bahwa Gus Yakut telah bersepakat mengubah nama dua hari libur itu. Ini jelas hoaks. Sebab yang dilakukan Gus Yakut baru proses menampung aspirasi. Sebagai seorang muslim, apalagi anggota MUI, menyebarkan kabar bohong itu tercela. Tidak sepantasnya Nuim melakukan itu. Apalagi jika kebohongan itu merugikan seorang menteri agama. Kedua, Nuim telah menunjukkan sikap intoleran kepada umat beragama lain. Adalah hak umat Kristen untuk menyebut Yesus sebagai Tuhan. Karena bagi mereka, Yesus adalah Tuhan. Jikapun nantinya aspirasi itu diterima oleh berbagai kementerian dan akhirnya diputuskan, itu tidak menyalahi keyakinan agama Islam. Sebab yang meyakini Yesus sebagai Tuhan adalah umat Kristen. Yang merayakan dua hari besar itu adalah umat Kristen. Umat Islam tidak batal keislamannya, hanya karena menyebut hari wafat Tuhan Yesus dan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Ketiga, sebagai anggota MUI, mestinya Nuim menunjukkan kehati-hatiannya di depan umat. Yang jelas, Nuim sebagai anggota MUI tidak mencerminkan kecerdasannya. Ia dengan gegabah telah membuat tuduhan yang berbahaya. Tuduhan Nuim itu selain berdosa juga berpotensi menyebabkan munculnya provokasi di tengah umat. Gus Yakut memang sering mendapatkan serangan dari orang-orang yang tidak menyukainya. Selama ini, Gus Yakut dianggap sebagai orang yang getol memperjuangkan toleransi.
Sikapnya yang tegas itu membuat kaum intoleran marah dan membencinya. Tuduhan seperti yang dilontarkan Nuim itu bukan yang pertama, sekaligus bukan yang terakhir. Jalan orang-orang yang memperjuangkan toleransi seperti Gus Yakut memang berat dan penuh tantangan. Ayo, kita dukung penuh perjuangannya, agar Indonesia Bhinneka yang kita cita-citakan tetap ada selamanya. Sahabat-sahabat Kristus, terus terang bagi saya pribadi, tidak penting bahwa hari kenaikan Isa Al-Masih tersebut nantinya akan diubah maupun tidak diubah menjadi hari kenaikan Tuhan Yesus. Demikian juga halnya dengan pengubahan hari wafat Isa Al-Masih menjadi hari wafat Tuhan Yesus. Mengapa demikian? Alasannya sederhana, yaitu karena menurut saya sejatinya esensi jauh lebih penting daripada sekadar nama. Apapun nama yang diberikan untuk menyebut hari raya yang memperingati peristiwa kematian serta kebangkitan Tuhan Yesus Kristus tersebut, maka yang terpenting esensinya adalah peristiwa yang diperingati itu betul-betul diyakini sebagai peristiwa sejarah dalam kehidupan umat manusia dan bukan sekadar sebagai cerita dongeng pengantar tidur hasil khayalan, mitologi kuno, atau kisah tahayul primitif belaka. Perlu diketahui bahwa selain kelahiran, kematian, dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, maka kenaikannya ke surga juga sangat penting. Karena semuanya merupakan rangkaian utuh yang kelak akan diakhiri dengan kedatangannya yang kedua kali pada akhir zaman. Selanjutnya perlu juga dipahami bahwa sama seperti kelahiran, kematian, dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus merupakan peristiwa sejarah dan bukan cerita dongeng pengantar tidur, maka demikian juga halnya dengan kenaikannya ke surga. Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga terjadi 40 hari setelah kebangkitannya. Dan selama 40 hari itu, ia berulang kali menampakkan dirinya kepada para muridnya dan juga bersabda tentang kerajaan Allah kepada mereka. Hal itu menjadi tanda yang membuktikan bahwa ia hidup. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 3. Setidaknya tercatat bahwa setelah bangkit dari kematian, maka Tuhan Yesus Kristus kemudian menampakkan dirinya. Mula-mula kepada Maria Magdalena, Markus pasal 16 ayat 9, Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai 18. Lalu kepada beberapa murid perempuan, Matius pasal 28 ayat 9. Kepada para rasul tanpa Thomas, Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 24. Kepada para rasul dan khususnya Thomas, Yohanes pasal 20 ayat 26. Kepada beberapa murid laki-laki di pantai Danau Tiberias, Yohanes pasal 21 ayat 2. Kepada dua orang murid laki-laki yang sedang dalam perjalanan menuju ke Emmaus, Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 31. Kepada semua murid, Lukas pasal 24 ayat 36. Kepada rasul-rasul di suatu bukit di daerah Galilea, Matius pasal 28 ayat 16. Dan terakhir, kepada lebih dari 500 orang yang berkumpul di Bukit Zaitun pada hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9, 1 Korintus 15 ayat 6. Jadi peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga bukanlah cerita dongeng pengantar tidur, melainkan betul-betul merupakan kisah nyata yang disaksikan oleh ratusan orang yang di kemudian hari menjadi saksi-saksi hidup yang meneguhkan kebenaran dari peristiwa fenomenal tersebut. Lukas di dalam Kisah Para Rasul dengan jelas mencatat bahwa orang banyak tersebut menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana Tuhan Yesus Kristus terangkat ke surga sampai awan menutupnya dari pandangan mereka. Kisah Para Rasul 1 ayat 9. Dan begitu terpukulnya mereka dengan apa yang mereka lihat, sehingga tidak mau mengalihkan pandangannya dengan tetap menatap ke langit.
Sampai tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 11. Dua orang yang berpakaian putih tersebut oleh para penafsir Perjanjian Baru lazim dipahami sebagai malaikat Tuhan yang tiba-tiba berdiri di antara orang banyak itu dan berkata kepada mereka untuk mengingatkan sabda Tuhan Yesus Kristus yang menyatakan bahwa ia akan pergi ke rumah Bapanya di surga, namun ia akan datang kembali untuk membawa para muridnya tinggal bersama dirinya, supaya di tempat di mana ia berada, maka para muridnya pun berada. Yohanes pasal 14 ayat 1-4 dan ayat 28. Perkataan malaikat Tuhan tersebut menyadarkan para murid bahwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga bukan merupakan peristiwa yang mengakhiri persekutuan mereka bersama Tuhan Yesus Kristus. Sebab sebelum naik ke surga, ia sudah berjanji tidak akan meninggalkan para muridnya sebagai yatim piatu, melainkan akan mengirimkan Roh Kudus untuk mendampingi para muridnya. Yohanes pasal 14 ayat 18 dan pasal 16 ayat 4-15. Sahabat-sahabat Kristus, perkataan malaikat Tuhan itu sangat penting. Karena perkataan itulah yang menyadarkan para murid dari keterpukauan menatap ke langit di atas untuk kembali menatap ke bumi di bawah. Tempat di mana mereka berpijak sehingga mereka kembali ke Yerusalem dan kemudian semuanya bertekun dengan sehati di dalam doa bersama-sama untuk menantikan kuasa Roh Kudus turun ke atas mereka sebagaimana sudah dinyatakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4 dan 5. Sudahlah tentu masih terekam jelas dalam benak para murid sabda Tuhan Yesus Kristus sebelum ia naik ke surga. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Jadi nampak jelas ada kaitan yang erat antara kuasa Roh Kudus dengan tugas untuk menjadi saksi-saksi Tuhan Yesus Kristus. Karena kuasa Roh Kuduslah yang memampukan para murid untuk tidak gentar dan tetap setia menjadi saksinya apapun tantangan dan rintangan yang ada di hadapan mereka. Para murid yang menyaksikan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga pada gilirannya menjadi saksi-saksi yang militan. Mereka memberitakan Injil kabar sukacita mulai dari Yerusalem lalu ke seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke seluruh dunia, sehingga Injil kabar sukacita itu menyebar ke lebih banyak orang, ke lebih banyak daerah, dan terus berlangsung dari zaman ke zaman. Kitab Kisah Para Rasul sejatinya merupakan kitab tentang para saksi tersebut. Sehingga pada gilirannya, melalui kesaksian mereka, kita semua yang hidup pada zaman sekarang beroleh kesempatan untuk mendengar Injil kabar sukacita, dan kemudian oleh kuasa Roh Kudus dibimbing untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sahabat-sahabat Kristus, mungkin kita semua sudah berulang kali merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Tetapi bisa jadi tidak banyak yang menyadari
bahwa sejatinya sama seperti para murid yang menyaksikan kenaikan Tuhan Yesus Kristus, maka kita pun dipanggil untuk menjadi saksinya. Kita semua adalah para saksi kenaikannya. Oleh karena itu, janganlah kita melihat ke langit di atas, melainkan mengarahkan pandangan kita ke bumi di bawah. Mengarahkan pandangan kita kepada sesama kita, orang-orang di sekitar kita, supaya mereka pun boleh mendengar Injil kabar sukacita dan kemudian percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin.